Perkenalkan, nama saya Dewi Rezeki Anggreni. Di sini saya akan menganalisis data uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda pada soal uraian dari data soal ujian kelas 3 uraian. Baiklah, kita simak terlebih dahulu. Di sini saya punya data soal hasil ujian kelas 3. Di sini ada 30 responden atau 30 siswa. Kenapa 30? Karena memang siswanya itu di kelas 3 ada 30. Lalu kita masuk ke template Excel, ini dia. Di sini kan masih kosong. Pertama kita masukkan dulu jumlah soalnya. Nah, jumlah soal tadi kan ada 10. Kita masukkan dulu 10. Nah, otomatis akan terisi. Di situ ada 1 sampai 10. Kemudian kita masuk lagi ke data tadi. Kita copy dari responden 1 sampai responden 30. Lalu kita masukkan ke Excel yang tadi di nama siswa. Ini dia. Untuk rentan soal 1 sampai 10 kita ambil dari data tadi, yaitu kita klik dari sini ke bawah. Kita Ctrl C atau copy. Kemudian kita masuk lagi ke template yang tadi. Kita klik kanan, kita pilih paste. Terus kita klik velus. Mana velusnya ini? Jika tidak ada velus, kita bisa pakai yang ini. Tapi kalau ada velus, kita pilih yang velus ya. Nah, otomatis sudah terisi. Ini sudah pindah ke template Excel. Kita ke bawah, di sini ada hasil penjumlahan dari skor. Nah, di sini sudah ada langsung skor siswanya. Untuk menjumlahkan ini, kita menggunakan rumus, ini dia sum, kita buka kurung B6. B6 itu ini dia. Nah, ini dia B6 dibagi CW6. Mana dia CW6? Sampai CW6. Kita cari CW6. Ya, ini dia CW6. Yaitu B6 sampai CW6. Inilah dia hasilnya. Di sini nanti secara otomatis akan langsung masuk ke dalam skor siswa. Nah, setelah skornya ada, karena saya menggunakan template, jadi di sini udah ada hasil dari jumlah benar, uji validitas, uji reliabilitas, dan tingkat kesukaran. Untuk mencarinya, untuk jumlah benar ini sama dengan menggunakan rumus sum B6 dibagi dengan B66. Kita coba ya. B6
Kita blok dari soal nomor 1. Kita blok sampai B66. Nih, kemudian kita enter. Secara otomatis hasilnya itu akan keluar di butir soal. Begitu juga untuk mencari butir soal nomor 2 sampai 10. Kemudian kita akan mencari dari uji validitas. Yang pertama itu ada RxY hitung. Di sini udah ada hasilnya dari RxY hitung. Untuk mencarinya itu kita bisa lihat RxY hitung. Nah, di sini udah ada rumusnya, yaitu B66 dibagi dengan 66. Nah, caranya itu kita bagi ya, dari CX66 sampai kita cari dulu ya. Pertama tadi kita blok dulu B6, kita blok lagi, habis itu CX6 sampai CX66. Begitu juga seterusnya untuk mencari RxY hitung untuk butir soal 1, 2, 3 sampai 10. Nah, di sini tuh ada R-tabel. Untuk R-tabel sendiri itu udah ada ketentuannya. Kita buka dulu ketentuan untuk R-tabel. Nah, untuk R-tabel itu kita menggunakan nilai N. Nilai N yang 30. Kemudian kita lihat taraf signifikannya. Kita menggunakan yang 5%. Ini dia ya, 0,361. Kenapa 30? Karena responden yang kita gunakan yaitu 30. Kita kembali lagi. Nah, ini sudah benar ya, 0,361. Berarti R-tabelnya sudah tepat ataupun sudah sama. Terus ada simpulan. Di sini ada tidak valid, tidak valid. Ada tidak valid, valid. Nah, untuk mengetahuinya itu, untuk mengetahui valid dan tidak validnya, kita bisa lihat dari sini ya. Nah, ini jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan melemah secara signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan tidak terlindungi secara signifikan terhadap skor total atau dinyatakan tidak valid. Nah, kita lihat valid atau tidak validnya. Nah, di sini bisa kita lihat, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Ini kenapa tidak valid? Karena R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Nah, ini juga tidak valid karena R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Nah, kita lihat ini yang valid, dia lebih besar R hitung daripada R tabel, makanya dia valid. Ini juga ada yang valid karena dia R hitungnya lebih besar dari R tabel.
Terus kategorinya ini ada rendah, sangat rendah, ada tinggi. Nah ini pun ada ketentuannya, bisa kita lihat. Kita lihat dari penentuan validitas instrumen. Nah di sini yaitu ada 0,81 sampai 1,00, yaitu validitas sangat tinggi. Kemudian ada validitas tinggi, validitas sedang, validitas rendah, dan yang terakhir validitas sangat rendah atau jelek. Nah ini dia ya, sudah ada. Di sini punya kita rendah, sangat rendah, sedang, rendah, tinggi, rendah, sedang, sedang. Nah jumlah validnya itu ada 5 dan jumlah tidak validnya itu ada 5. Kenapa dia 5? Karena 5 tambah 5 itu kan 10. Soal tadi yang kita buat itu kan sudah 10. 10 itu ada 5 yang valid dan ada juga 5 yang tidak valid. Sekarang kita masuk ke uji reliabilitas metode alfa. Yang pertama itu ada varian item. Di sini sudah ada langsung hasilnya. Nah, sekarang kita mau jumlahkan koefisien reliabilitas. Ini dia. Untuk mencarinya itu dengan cara H2, yaitu banyak butir soal kita, yaitu 10, terus dikurang 1 yaitu 9, kemudian B78 dikurang B79, intinya jumlahnya ini. Untuk R tabelnya sendiri kan udah ada ketetapannya atau ketentuannya, yaitu ini tadi, ini dia. Ini tadi 0,361 karena tadi respondennya 30. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu reliable, yaitu udah ada ketentuannya, yaitu sudah ketentuan dari reliabilitas instrumen, yaitu dia nih. Ada validitas sangat tinggi, validitas tinggi, ada validitas sedang, validitas rendah, validitas sangat rendah. Sekarang kita akan mencari tingkat kesukaran, yaitu dengan rumus. Di sini sudah ada rumusnya untuk mencari tingkat kesukaran. Nah ini dia, yaitu TK di mana nilai rata-rata butir soal dibagi skor maksimum ideal. Ini sudah ada hasilnya, yaitu 0,68. Ini dia cara mencarinya. Terus di sini ada kriteria sedang, terlalu sukar, dan seterusnya. Dan ini juga ada ketentuannya, bisa kita lihat dari kriteria tingkat kesukaran. Nah ini dia, untuk kriterianya itu TK lebih kecil 0,30 itu sukar, 0,30 kurang dari TK kurang dari 0,70 itu sedang,
dan TK lebih besar dari 0,70 itu muda. Ya. Nih, sedang. Terus di sini ada SA. SA itu rata-rata atas dan SB itu adalah rata-rata bawah. Kita akan mencari rata-rata atas terlebih dahulu. Sebelum kita mencari rata-rata atas atau rata-rata bawah, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data kita yang sebelumnya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bagaimana cara mengurutkannya? Kita blok sampai dari responden 1 sampai responden 30 sampai ke skornya. Nah, ini kita blok. Kemudian kita pilih sort and filter, sort and filter. Terus kita pilih custom sort. Nih skor siswa, baru values, baru kita pilih oke. Nah, ini otomatis akan berurut ya, dari yang terbesar sampai yang terkecil nilainya. Nah, jika sudah terurut, kita akan mencari SA rata-rata atas dan SB rata-rata bawah. Nah, untuk SA itu kita cari dengan cara nah, kita lihat dulu ketentuannya untuk mencari SA dan SB. Nah, ini dia. Untuk menentukan jumlah kelompok atas dan kelompok bawah, pertama-tama lihat dulu keseluruhan sampel jumlah atau siswa yang ikut sertakan. Apabila sampel berjumlah lebih dari 30 orang, maka kalian harus mengambil masing-masing siswa sebanyak 27% sampai 33% dari setiap kelompok atas maupun bawah. Sedangkan jika sampel setidaknya berjumlah 30 orang tidak lebih, maka kalian harus mengambil masing-masing siswa sebanyak 50% dari setiap kelompok atas maupun bawah. Nah, ini kita buka lagi. Di sini kan kita ada 30 sampel atau 30 responder, berarti kita bagi jadi 50%, berarti 30 bagi 2 itu sama dengan 15. Mana tadi ya? Nah, ini dia. 30 tadi kan dibagi 2. Ini untuk rata-rata atasnya sampai 15. Dari atas ke bawah sampai 15 ya. Kebanyakan. Kita blok dari responden 1 sampai responden 15. Setelah itu kita enter, maka akan keluar hasilnya, yaitu rata-rata atasnya rusak. Nah, begitu juga dengan rata-rata bawah. Kita cari dari rata-rata yang paling bawah, yang ini, sampai 15 ke atas. Ini, nah, dari ini. Dah.
Ini dia hasilnya. Ini dia daya beda dan ini dia kriterianya.